IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Anda di penghujung segmen, pemirsa, saya langsung ke Mas Tama. Mas Tama, seperti apa kemudian pemulihan yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, terima kasih banyak Mbak Celia. Seperti yang tadi disampaikan juga ya, Bapak Presiden juga bahkan beberapa kali sudah datang ke lokasi bencana, baik itu Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara, itu juga sudah datang. Dan emang jelas rapat terbatas terakhir langsung dari Aceh, itu Bapak Presiden juga menyampaikan ada anggaran yang diberikan sekitar 4 miliar per kabupaten kota, termasuk 20 miliar per provinsi, dan ada juga untuk estimasi yang akan diberikan juga untuk rekonstruksi dan rehabilitasi sekitar 51,82 triliun. Nah ini juga ya tantangannya adalah tadi kita udah kita komunikasi terus dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran terkait bagaimana mekanisme penyiapan anggaran ini, jangan sampai dana ini malah tidak ada, dan juga nanti implementasinya seperti apa, itu akan terus kita monitor. Baik. Termasuk kalau tadi ya disampaikan ada beberapa dampak ekonomi, pasti ada dampak ekonomi. Termasuk jangankan banjir bandang, banjir saja itu gagal panen ada dampak ekonomi. Stok pangan yang harusnya bisa panen jadi nggak panen, harga jadi melambung. Tapi emang seperti yang sudah disampaikan di tanggap darurat itu sudah ada Satgas Tanggap Bencana dan Penyediaan Pangan. Baik. Itu juga akan dilakukan bantuan-bantuan pangan, termasuk juga Bulog juga ready selalu menyiapkan cadangan beras. Saat ini contoh di Aceh ya, kami dapat dashboard dari informasi dari Bulog, itu posisi 9 Desember itu ada 81,4 ribu ton beras. Baik, Jadi itu yang kita juga coba lihat, dan kami yakin ini dinamis Bapak Ibu sekalian. Harapannya ini nantinya rehabilitasi ini akan dilakukan dan rekonstruksi akan dilakukan dengan baik sehingga aktivitas ekonomi akan kembali membaik. Mungkin seperti itu. Itu yang kita harapkan. Saya akan ke Bu Alin. Bu Alin, di tengah kondisi bencana yang seperti saat ini berturut-turut, bukan hanya di Sumatera saja, kemarin juga di Jakarta juga sempat ada bencana begitu ya, di beberapa lokasi juga ada bencana, tetapi anggaran untuk BNPB di tahun 2026 itu terendah dalam 15 tahun terakhir, cuman 491 M. Harusnya pemerintah bersikap seperti apa? Ya, sebenarnya ini menyedihkan ya, di tengah tren bahwa frekuensi bencana itu semakin meningkat, dana untuk BNPB itu menurun gitu. Nah, ini sebenarnya harus ada realokasi ya. Pertama realokasi, terutama dengan adanya bencana di Sumatera ini, realokasi, tapi itu adalah jangka pendek ya. Jangka pendek. Kita perlu mengaktifkan pooling fund bencana ya, itu yang berikutnya, dan kita harus serius juga dalam mengadopsi yang namanya adaptive social protection. Okay. Karena sulit nih orang yang terkena nih menjadi korban bencana untuk masuk dalam orang yang menjadi eligible untuk mendapatkan bantuan pemerintah itu sulit. Jadi adaptive social protection itu perlu diaktifkan. Baik, saya ke Mbak Ciki. Mbak Ciki, apa yang ingin Anda sampaikan, mengingat juga ini NGO sepertinya harus berizin dulu ke Pemda dan juga ke Kemensos untuk menggalang dana secara mandiri. Respon Anda, singkat saja. Menurut saya itu ajaib banget. Ini nih kita tuh dihadapkan dengan fakta rakyat Sumatera ini sedang merenggang nyawa. Dan kita dihadapkan juga dengan kenyataan yang kita bisa lihat bahwa sekarang ternyata civil society itu bisa bekerja lebih pecus dari para elit politik di negara kita. Jadi bagaimana kalau misalnya harusnya tuh gimana ya, kita para NGO, para aktivis, para relawan itu nggak dimusuhin dengan diksi-diksi yang keluar dari pemerintah. Kita tahu, pemerintah tuh paling bisa melakukan banyak perubahan karena ada banyak hal-hal yang emang NGO dan relawan tuh nggak bisa lakuin. Seperti ngeberesin ini nih, ya Allah saya nangis ngelihat ini, di dalamnya ada mayat-mayat, ada bangkai-bangkai hewan, banyak gelondongan kayu. Itu NGO sama relawan gak bisa. Ini peran pemerintah harus segera turun, membersihkan dan membuat tempat-tempat ini menjadi lebih layak untuk dihidupi masyarakat. Mas Tama, mungkin singkat saja. Aku boleh dikit lagi gak? Jadi menurut aku harusnya NGO, relawan itu bekerja sama, pemerintah bekerja sama, saling mengisi ketika birokrasi itu takes time, takes long, tapi ada nyawa yang berlomba-lomba dengan waktu harus diselamatkan. Jadi jangan dimusuhin relawan. Mas Tama, gimana kemudian tanggapan Anda? Mungkin yang saya sampaikan di sini, saya mengapresiasi ya Mbak Ciki,
teman-teman relawan, organisasi masyarakat yang juga ikut turut berkontribusi dalam melakukan penanggulangan bencana ini. Termasuk juga dari elemen pemerintah ya, itu juga dari BNPB, terus juga dari Kementerian TNI Polri. TNI Polri itu ditugaskan Bu sama Bapak Presiden untuk hadir di tempat-tempat isolasi dan Aku tahu dan mereka mengagumkan. iya, makasih banyak. Jadi itu juga yang selalu upaya-upaya itu akan dilakukan gitu ya. Dan saya apresiasi yang dilakukan semua elemen masyarakat gitu. Kami dari Kantor Presiden mengapresiasi apa yang dilakukan oleh relawan, yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan bahu-membahu agar penanggulangan bencana ini dapat berjalan dengan baik. Baik, mohon maaf sekali kita tidak bisa mengakomodir semua narasumber pada hari ini Bu Irin dan juga narasumber lainnya, dan juga masih banyak kemudian keluh kesah dan yang ingin disampaikan dengan tema kita yang sangat menarik pada hari ini, dan semoga nantinya yang menjadi PR dari pemerintah ini bisa segera teratasi. Terima kasih dari Universitas Bakri dan juga Universitas Pancasila yang sudah hadir pada hari ini di Indonesia Business Forum. Demikian Indonesia Business Forum, kita tetap doakan saudara-saudara kita yang berada di Sumatera saat ini. Saya Sely Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.